Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi bagaimana sih caranya mengecek suatu paper atau jurnal. Jadi istilahnya paper jurnal itu sama ya. Kadang orang nyebutnya artikel, kadang orang nyebutnya paper, kadang orang nyebutnya jurnal. Jangan sampai ada yang masih tanya tadi, Pak, paper sama jurnal itu beda tak Pak? Jurnal paper itu sama nggak? Itu cuma istilah-istilah aja sih sebenarnya. Kalau kamu cari jurnal ya satu gitu, itu ya cari maksudnya cari paper kayak gitu. Jadi hal-hal seperti istilah-istilah seperti itu ya sudah sangat wajar lah di kalangan akademisi. Jadi jangan sampai gagap kalau ditanya seru paper jurnal atau apa gitu, jurnal absen. Nah, jadi biar kalian tidak terlalu tertinggal dengan kampus-kampus lain. Jadi dalam pengkategorian jurnal atau paper, jadi bentuk artikel paper gitu kan. Nah, itu ada dua sebenarnya secara sederhana. Jadi ada jurnal yang terindeks nasional, ada jurnal yang terindeks internasional gitu. Kalau yang terindeks nasional kita punya yang mengindeks adalah Sinta, itu punya Kemenristek Dikti. Ini punyanya Indonesia, Sinta Indonesia, kalian bisa lihat. Nah, kalau yang terindeks internasional itu banyak, bisa ada terindeks Scopus yang diakui ya, ada Scopus, kemudian ada Reuters, ada Web Science, ada Reuters dan lain sebagainya. Jadi pun kadang sebuah jurnal, katakanlah FEB punya jurnal namanya Ekonomika. Nah, jurnal Ekonomika itu di dalamnya kan ada artikel-artikel atau paper-paper kan. Nah, di jurnal Ekonomika itu biasanya dia akan menyantumkan eh, kualitas jurnalnya. Oh, dia terindeks apa sih? Oh, dia ada indeks Sinta. Oh, dia terindeks Scopus. Nah, yang diakui di Indonesia saat ini adalah yang levelnya nasional adalah Sinta, yang levelnya internasional itu Scopus. Ada yang lebih bagus lagi dari Scopus yaitu SSCI. Jadi kalau kalian bisa publish di situ, misalnya nih ya, Pak saya mau publish di SSCI, tapi kebanyakan ya jurnalnya kuantitatif sih. Kualitatif ada, cuman kalian juga penguasaan materinya harus kuat. Itu bisa dapat 60 juta itu kalau kalau kalian mau nih bantuin saya bikin paper untuk SSCI, kita kasih. Dapatnya 60 juta, kasih 30 juta kalian. Nah, sedikit informasi lah terkait itu. Nah, jadi ada beberapa website atau tools yang harus kalian ketahui. Saya nggak tahu ini udah semester beberapa udah semester 5, semester 7 harusnya hal ini sudah biasa ya. Jadi masa saya masih agak heran ada Pak jurnal cinta itu yang seperti apa udah semester segini masih belum tahu kan sangat disayangkan. Nah, jadi kalau kalian mendownload jurnal itu kan kalian bisa kadang kalian ke Google langsung kalian nulis judulnya kadang keluar kan. Nah, nanti yang keluar itu nanti akan random atau katakanlah di Google School kita cari Islamic Bank gitu misalnya. Ini bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Indonesia pun ada banking behavior bla bla bla, bla kita lihat. Nah, di beberapa jurnal memang dia itu tidak open access. Jadi karena tidak open access, nanti ada cara trik dan tipsnya untuk mendownload secara gratis. Nah, jadi kalian bisa mendownload paper atau jurnal itu bisa dari Google Scholar-nya langsung nih sambil loading. Ada bisa juga lewat neliti.com juga uh, tersedia banyak sekali misalnya Bank Syariah gitu. Nah, nanti nanti akan ada jurnal-jurnal seperti ini. Nanti kalian bisa temuin kalau dineliti insya Allah gratis bisa di download nah, semua yang biasanya bahasa Indonesia ini jurnalnya Sinta. Nah, ketika kalian mendownload jurnal itu kan ada dua cara, kalian bisa buka website jurnalnya langsung karena kan di FAI HES itu ada namanya jurnal Gisel kan, jurnal apa ya, Gisel Jurnal Islamic Economic Law gitu kan. Itu kalian bisa langsung buka ke situ terus kalian cari jurnal, lihat list papernya, itu kan kelamaan. Jadi kalian biasanya paling cepet kan kalau nggak lihat di Google Scholar, Google Scholar, Scholar, atau kalian bisa lewat neliti atau Google langsung lah istilahnya. Terus kalian klik
Tapi kan kalian nggak tahu kan kualitas jurnalnya ini. Sebenarnya jurnal ini tuh Sintanya Sinta berapa sih gitu. Kalau lewat neliti nggak dikasih tahu sih, tapi kalau lewat langsung ke jurnalnya nanti bisa dikasih tahu. Cara ngeceknya gimana? Kalian copy nama jurnalnya. Nih, nanti bener ya. Kemudian kalau ini karena dia itu terbitan Indonesia, saya yakin jurnal itu jurnal Sinta bahasa Indonesia. Terus kalian untuk searching di sini, kalian masukkan tadi kali paste, tapi ingat jangan sampai jurnal Unsiah. Ini nama jurnal kalian klik, kok tidak ada. Biasanya kalau tidak ada itu ada dua kemungkinan. Satu, oh iya, kalian ada kesalahan dalam penulisannya. Dua, memang jurnal ini tidak terindeks Sinta. Jadi nggak semua jurnal yang bahasa Indonesia itu terindeks Sinta. Jadi kalau dineliti itu campur-campur gitu. Jadi berarti jurnal itu nggak terindeks Sinta. Cara ngeceknya berarti jangan ambil yang ini gitu kan. Misalnya ada jurnal yang Lex Journalica. Nah ini coba kita lihat. Sebenarnya ini terindeks Sinta. Di sini kita masukkan Lex Journalica. Kita masukkan kan. Nah, ini ada ternyata Universitas Esa Unggul. Ini jurnalnya Lex Journalica. Kita lihat dia Sinta berapa. Ternyata dia Sintanya Sinta 4. Jadi pengkategoriannya kalau di Indonesia tuh paling tinggi ada Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4. Kalau yang penting sudah terindeks Sinta gak ada masalah kalian. Jadi kalian cari yang terindeks Sinta. Makanya kalau kalian mau publish jurnal ya terindeks minimal Sinta 3 kalau publish. Tapi kalau untuk review kalian bisa lah. Untuk yang mata kuliah. Kali ini saya ngajar ada mata kuliah pengantar makro sama hukum hukum lembaga pembiayaan syariah itu kan syaratnya beda-beda. Kalau nggak salah yang makro itu pengantar makro Sinta boleh, tapi yang untuk hukum pembiayaan itu karena matkul semester 7 jadi harus terindeks Scopus gitu. Jadi ini terindeks Sinta aja jadi nggak bisa. Tapi juga ada jurnal yang bagus punya Indonesia misalnya kayak jurnal jurnalnya di Stein Kudus itu dia terindeks Sintanya Sinta 1. Jadi dia Sinta 1 tapi juga Scopusnya Scopus Q2. Nah, kita udah cukupkan ya bahas tentang ini. Jadi cara nyarinya gitu ya. Kalian bisa lewat ini liti.com atau cari di Google Scholar gitu kan. Lihat cari-cari apa? Paper-papernya lah tempat mencarinya. Nah, itu kan untuk jurnal nasional. Gimana kalau untuk cari-cari jurnal nasional? Ini saya delete dulu ya. Sebenarnya Sinta itu website Sinta juga dia kalau itu jurnalnya Scopus misalnya, dia akan ada keterangannya di sini. Jadi selain dia Sinta, misalnya katakan dia Sinta 1, di sini juga biasanya ada keterangan key berapa, Scopus key berapa gitu. Jadi ini semacam buat summary gitu. Oh dia di indeks nasional dia Sintanya Sinta 1 misalnya. Kemudian di internasional dia key-nya Q2 gitu. Jadi kalau kalau terindeks Scopus itu ada Q1, Q2, Q3 dan Q4. Itu yang Scopus, yang jurnal internasional. Udah ya, jadi saya close dulu yang jurnal-jurnal ini. Nah, sekarang kita akan membahas yang jurnal yang Pak, gimana kalau jurnal internasional yang terindeks Scopus? Oh, saya kasih tahu. Jadi kalian bisa lewat Google Scholar tadi. Jadi kalau Google Scholar itu nanti campur, ada jurnal nasional masuk, ada jurnal internasional masuk. Jadi kalian harus ngecek satu-satu. Cara ngeceknya gimana? Cara ngeceknya sama kayak tadi, tapi cara ngeceknya masukkan ke sini. Ada yang namanya Skimago JR. Jadi ini kalian bisa lihat skimagojr.com. Sebenarnya ini tuh power by Scopusnya tulisannya power by Scopus ya. Kalian bisa langsung ngecek di situs Scopusnya langsung, tapi kalau kalian ngecek di situs Scopusnya langsung kalian harus memasukkan yang namanya ISSN-nya.
Jadi kan searchnya itu by ISSN-nya. Jadi kalau kalian cari by ISSN-nya, kayaknya kalau nggak judul ISSN kalian udah capek pak gitu. Ya udah, kalian bisa pakai yang lebih mudah Schema Go JR, tapi dia nggak terlalu update sih. Jadi itu saya ini untuk mengetahui jurnal itu Q1, Q2, Q3, Q4 ya. Tapi ada metode lain. Jadi metode lain itu melihat jurnal itu tidak dari segi kuartilnya, tapi berdasarkan dari impact faktornya. Impact faktornya itu jadi jumlah artikel yang jadi itu berkaitan dengan artikel yang terbit di dalam jurnal tersebut dengan orang yang mencitasinya, orang yang mengutipnya. Katakanlah satu dalam satu edisi jurnal ini dia terbitnya ada 5 paper di dalamnya. Nah, 5 paper itu dia dikutip berapa banyak orang sih di dalam penelitian orang lain. Nah, itu mengetahuinya dari situ impact factor namanya. Tapi untuk level S1 saya ajarkan lo yang kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, kuartil 4 misalnya kayak gitu. Nah, kalian bisa ini kok nggak keluar-keluar ya. Karena paketannya lambat. Oke, oke. Nah, ini nanti ada caranya ini. Penting nih. Ini skyhook titik atau dot tw atau tw lah istilah gampangnya. Nah, kalau yang jelas itu Scopus, kalian bisa download di Sign Direct. Untuk Sign Direct, katakanlah kita mau carilah keywordnya, katakanlah Islamic Bank. Nanti kalian kalau bahasanya bahasa Inggris ya kalian bisa cari-cari lah yang berkaitan dengan tema kalian. Jadi kalau kalian, karena kita nggak open access, jadi nggak bisa. Jadi nanti kalian nanti bisa lah searchnya di sini. Maaf ini ya sinyalnya agak error. Jadi kalian bisa search di sini. Nanti akan keluar nama jurnalnya. Nah setelah keluar jurnalnya, kalian sama ngeceknya di ini. Masukinnya di sini kayak gitu. Katakanlah kemarin jurnal yang di Malaysia kalau nggak salah ini namanya. Pertanika, jurnal punya Malaysia itu. Nah, ya kalau nggak salah ya itu jurnal Pertanika. Di jurnal Pertanika, jadi nama jurnalnya ya Pertanika, nama jurnal nanti kalian bisa cari sendiri. Pertanika, oh ini ada Putra Malaysia. Kadang ada satu nama tapi dia itu ada yang sama gitu loh. Misalkanlah di Indonesia ini ada jurnal yang namanya Iktisodia. Iktisodia itu juga punya IAIN mana IAIN Madura, kemudian Jakarta, kemudian mana itu sama. Tapi nanti ada keterangannya. Oh ini punya Universitas Putra Malaysia dan kayak gitu. Nanti kalian klik. Setelah kalian klik nanti akan dikasih informasi. Dia itu ini ada indeksnya. Akan dikasih tahu dia itu sebenarnya key berapa. Nah kita kalian kearahkan ke sini. Oh ternyata dia key 3. Kalau penelitian dia, jurnal dia di bidang art dan humanities, itu dia Q3. Kalau untuk bisnis dan manajemen, dia itu Q3. Jadi kadang ada yang berbeda. Misalnya kali ini, tahun 2010, untuk yang bisnis dan manajemen, dia Q-nya Q3. Tapi untuk yang lainnya, dia Q4. Ini untuk mengetahui level dari jurnal tersebut. Q2, Q3, Q4. Nah, karena jurnal-jurnal yang seperti itu biasanya itu berbayar dan saya tahu kalian nggak akan mau beli untuk hal-hal yang semacam itu, ada cara untuk mendownloadnya secara gratis. Kalian bisa searching. Jadi kalau untuk mencari jurnal juga kalian bisa carinya di sini juga bisa loh. Untuk segera mencari loh ya. Kok Islamic Afrika? Katakanlah ini kita masukkan Islamic Bank. Aduh. Ya, sorry. Nah, kita masukkan. Nah, kita cari kata kunci Islamic Bank. Kok nggak ada?
Ini agak error sih, tapi nanti kalian bisa lah. Nanti kalian searching, terus nanti kalian bisa copy DOI-nya. Kok? Nah ini di sini kan ini ada yang namanya kode DOI. Biasanya kalau kalian download ini nggak bisa download untuk full versi, kalian harus beli. Nah, jadi caranya kalian bisa downloadnya itu kalian gampang copy kode DOI-nya. Katakanlah ini kode DOI-nya. Ini Emerald sih. Kalau Emerald kadang agak sulit di download. Kalau masukkan ke Skyhook, kalian masukkan passwordnya, kodenya, terus kalian open. Nah, nanti akan keluar seperti ini. Jadi si Skyhook.tw itu dia itu cara kalian untuk mendownload jurnal yang berbayar. Jadi kalian cukup kopikan kode DOI-nya. Jadi setiap jurnal itu dia punya kode DOI-nya. Jadi kalian masukkan di Skyhook, nanti kalian tinggal save. Jadi ini tampilan MacBook ya. Kalau atau kalian Microsoft atau apa nanti ada tulisan download. Biasanya diminta masukkan kode verifikasi. Kode verifikasi ya kayak gambar-gambar itu loh. Kalian suruh masukin angka di gambar tersebut. Tinggal kalian save, nanti kalian bisa tahu oh nama jurnalnya ini apa. Oh dia Emerald Insight ini dia publishernya. Kemudian International Journal Bank and Marketing itu nama jurnalnya. Terus ini tuh judul papernya. Ini judul papernya seperti itu. Jadi gitu buat teman-teman. Jadi cara mencari jurnal itu kalian bisa masuk ke Emerald Insight atau apapun. Nanti kalau misalnya nggak bisa di-download, kalian bisa masuk ke skyhook.tw atau skyhook.tw, bukan yang lain ya. Nah, ini untuk mengecek dia tuh key berapa jurnalnya. Kalian copy nama jurnalnya yang ini loh ya. Ini nama jurnalnya. Bukan ini, Emerald Insight ini publishernya. Kalau di Sign Direct mana Sign Direct? Ya ini yang Sign Direct yang nggak keluar-keluar. Kalau di Sign Direct itu biasanya penerbitnya itu Elsevier. Nah, ini rata-rata yang nerbitin Elsevier. Nah, bener kan ini publishernya Elsevier kalau di Sign Direct langganannya seperti itu. Ya kan bisa masukin kode DOI-nya terus kalian download gitu. Karena di sini kalian cuma bisa lihat ininya aja. Highlight-nya sama abstraknya aja seperti itu. Ini nama jurnalnya, ini publishernya. Jadi kalian untuk melihat paper-paper yang bereputasi bagus dan semua yang di Sign Direct itu dia Scopus semua. Tapi nanti juga ada yang judulnya Prosidia. Jadi kalau kalian nemu paper yang atasnya Prosidia, itu dia itu masuknya bukan Q1, Q2, Q3 atau Q4. Namanya dia ada proceeding. Prosidia itu proceeding. Proceeding itu artinya apa? Dia itu paper-paper yang diterbitkan melalui conference. Jadi kalau kalian pernah ikut kayak conference atau seminar internasional, call for paper seperti itu. Jadi orang-orang diundang untuk mempresentasikan penelitiannya di suatu event. Nah, nanti hasil dari presentasi tersebut akan dibukukan. Nah, buku itu dia namanya bukan jurnal, tapi dia namanya proceeding. Seperti yang saya pernah ceritakan di kelas yang pernah ikut kelas saya, yang saya ikuti di Jepang waktu itu juga nanti masuknya ke Proceeding Terindex Scopus yang saya dapat best paper di Jepang itu. Itu dia masuknya ke jurnal Computer Science. Jadi saya ngangkatnya sebenarnya temanya tentang e-marketing kan, karena berhubungan dengan website, web store dan lain sebagainya, maka saya ikutkan di call for paper yang tentang computer science dan manajemen seperti itu. Yang padahal tema pembahasannya kan tentang ekonomi Islam. Itu masuknya ke proceeding, tapi yang saya masuk adalah untuk tugas kalian itu untuk mencari kalau misalnya yang ini ya, yang semester 7 di mata kuliah hukum lembaga pembiayaan saya kayaknya itu saya mensyaratkan review papernya harus yang terindeks internasional. Tapi kalau yang apa namanya yang semester 5 mata kuliah pengantar makro ekonomi syariah itu bisa Sinta cukup. Tapi kalau kalian Pak saya mau ke pakai jurnal yang terindeks Scopus nggak ada masalah seperti itu. Nah untuk jadi saya sudah melampirkan juga format tentang jurnalnya. Ntar saya tunjukkan.
Nah, ini jurnal acuan. Nah, ini salah satu contohnya untuk apa list publikasi lah. Jadi kan ada kalian saya minta juga untuk mencantumkan jurnal-jurnal seperti itu. Nah, ini ada contohnya. Nih. Kan saya sudah minta kan kalau kalian nanti untuk beliskan berapa itu saya lupa, nanti bisa cek di PPT-nya. Jadi nanti ini nama pengarangnya, ini apa namanya ranknya. Ya kalau Q1 itu Scopus, kalau S berarti dia itu Sinta. Kemudian ini penerbitnya siapa? Kalau tadi yang saya bilang ini Elsevier kan yang tadi. Ini judul papernya, ini nama jurnalnya. Terus ini tentang variabel yang dipelajari apa sih? Makroekonomik, faktor, kemudian quantity government, kemudian sampelnya 22 emerging ekonomis, kemudian periodenya apa, metodenya seperti apa. Nah, itu ini contohnya. Jadi kalian sudah saya kasih lampirannya di psikologi, tinggal kalian download dan sesuaikan formatnya. Jadi seperti itu. Semoga sudah jelas dan tidak ada lagi yang membingungkan. Nanti kalau misalnya ada masalah atau yang tidak paham, dikumpulkan di ketua kelas. Nanti setelah itu ketua kelasnya baru menginfokan ke saya. Jadi jangan random tanya saya semua. Jadi saya ngajar kelasnya banyak. Jadi kalau satu-satu apalagi pertanyaannya itu yang sudah saya jelaskan di video. Jadi itu kan pertanyaan yang tidak berbobot dan tidak bermutu. Kalian menanyakan yang Pak ini tugasnya apa ya Pak gitu. Pak ngumpulinnya apa Pak? Masih ditanya Pak itu tugasnya portofolio itu tugasnya review paper itu ditulis pakai tangan apa ketikan Pak? Orang sudah saya bilang di situ kalian bikin PPT bernarasi sama formatnya dalam bentuk doc atau word itu masih ditanya Pak pakai tulis tangan atau enggak? Ya begitulah yang namanya manusia ya. Ya, jadi seperti itu mungkin sudah saya berikan informasinya semua. Ini kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.